Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusminhu qalila. Enggak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat, walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Kita lihat, yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh. Kerjakan dunia terus, tapi tidak ada investasi akhiratnya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai manusia rugi. Yang Allah inginkan, ambil dunia akhirat. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita. Paham? Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa? Allah akan angkat derajatnya kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya. Kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Wasabbihu lailan tawila. Sujud tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kepada seluruh yang membersamai kajian ini di malam hari ini, juga saya lihat ada teman-teman dari Polri tadi lantas yang telah menata. Semoga semua sehat dan baik insyaallah. Malam ini waktu kita sangat terbatas, karena itu materi malam ini akan sangat padat. Mohon disiapkan kondisi kita untuk belajar. Dan materi ini akan menjadi penting dan jarang kita kaji mengenai kegiatan harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kegiatan harian Nabi? Apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi? Itulah yang menjadi topik inti bahasan kita yang kita kenal dengan kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Napak tilas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lampau kita telah belajar tentang cara bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah keluarkan juga hadisnya, khususnya yang disampaikan oleh sahabat junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikutip keterangan ini oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya nomor hadis 1367. Kita telah bahas dan perkirakan kurang lebih kalau dikonversi jam berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun kalau tengah malam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur di malam harinya. Pas tengah malam, kadang kata beliau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi kalau kita ambil di pertemuan lalu patokannya kurang lebih lah kalau kekinian di 1:30 jam 2 seperti itu. Standarnya demikian. Lebih sedikit berarti ke jam 3, kurang sedikit ke jam 1 kurang lebih. Nanti kita akan lihat rahasianya. Apa kaitan dengan waktu bangun ini? Nah, salah satunya sebelum kita teruskan, saya mengingatkan supaya kita tidak lupa pembahasan yang lalu. Ingat, mengikuti sunnah Nabi itu manfaatnya 3. 1, ketika kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan diniatkan mengerjakan itu, bukan sekedar beraktivitas, tapi diniatkan mengikuti Nabi. Seketika dituliskan langsung pahala. Jadi punya nilai akhirat. Begitu kemudian kita niatkan, saya bangun tidurnya ingin mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi begitu bangun diikuti, dituliskan pahalanya. Di mana bangun tidur ada yang punya pahala? Pahala itu singkatnya bekal akhirat. Jadi kan pindah tempat beda bekal ya. Ini gambaran gampangnya. Tadi siang saya sampaikan di Metro. Kalau kita sekarang berada di Lampung, di Indonesia, mau ke Amerika, hukum di Amerika dengan di Indonesia sama tidak? Tidak. Kemudian ada yang berangkat umrah ke Saudi, mata uang yang dipakai sama tidak? Hukumnya sama tidak? Nah, ini kaidah standar, pindah tempat, pindah hukum. Kebiasaan di Lampung dengan kebiasaan di Sumatera bisa berbeda, di Kalimantan bisa berbeda. Maka muncul apa yang disebut dengan kaidah al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan di satu tempat menghadirkan hukum baru yang berbeda dengan tempat lain. Nah, kaidah ini kita pakai untuk menerapkan itu pada alam yang akan kita jumpai setelah meninggal. Jadi masih di dalam dunia. Kan Lampung dengan Amerika sama-sama dunia. Lampung dengan Kalimantan sama-sama dunia, ya kan?
Jelas ya? Sama-sama dunia saja, beda tempat, beda hukum. Sekarang kita akan meninggalkan dunia dan diviralkan di toa masjid ad-du'a, telah meninggal dunia, kan? Bisa si fulan gitu ya. Telah meninggal dunia artinya meninggalkan dunia ini, berpindah ke tempat baru. Dan jangan dipahami ketika pindah tempat itu bakalnya sama. Karena kalimat kitanya sudah mendeklarasikan dengan fitrah, meninggal dunia. Artinya meninggalkan semua yang dilakukan, dikerjakan, dan ini poinnya, dilekatkan dalam kehidupan dunia. Ini baju nih, di dunia. Ya, ini minuman, makanan, dunia. Jadi ketika ditinggalkan, ini tidak berlaku di alam yang baru. Handphone ini dunia, sebagus apapun. Antum pindah dari dunia ke alam baru, barzakh namanya. Tempatnya disebut dengan kubur. Pertanyaan saya, handphone sebagus-bagusnya itu ikut gak ke alam kuburnya? Nah, beda hukum. Sayang kalau kangen nanti miss call aja ya, kalau papa meninggal nggak bisa. Mau miss call-nya khairayyarah, mau syarrayyarah tidak akan bisa masuk. Ya. Mayyamal mithqala dzarratin khairayyarah, ya, ataupun syarrayyarah. Minuman juga begitu. Apa yang berlaku di dunia tidak berlaku di alam kubur, apalagi di akhirat. Maka balik bertanya, apa bekal saat kita nanti berpulang kepada Allah saat meninggalkan dunia ini? Maka diberi rumus. Ya, diberi rumus. Apa rumusnya? Pekerjaan kita yang dikerjakan di dunia itu disebut amal namanya. Semua amal itu saat dikerjakan akan punya nilai akhirat, dipandang baik oleh Allah. Bila perbuatan itu dipandang baik oleh Allah, maka seketika dia punya nilai akhirat. Sesuatu yang dipandang baik oleh Allah singkatnya disebut sholih. Maka pekerjaan kita, amal kita, jika saat dilakukan bersamaan dengan itu punya nilai akhiratnya, pastikan semua amal itu punya sifat sholih. Amal bertemu sholih disebut dengan amal saleh. Nah, amal saleh itu maksudnya saat dikerjakan, dunianya dapat perbuatan itu, hasilnya ada, akhiratnya pun dituliskan. Itu yang dimaksudkan. Kalau orang cuma melakukan amal tanpa saleh, rugi dia. Allah kasih 24 jam nih dalam sehari. Kerjakan dunia terus, tapi tidak ada investasi akhiratnya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai manusia rugi. Bahkan turun satu surah 103. Ya, manusia yang beraktivitas namanya disebut insan. Manusia yang berdasarkan kecenderungan nafsunya disebut dengan bashar. Manusia dengan karakter lembutnya disebut dengan ins. Manusia dengan sifat sosialnya disebut nas. Manusia berdasarkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Ketika Allah menyebutkan manusia, nama terkait aktivitasnya disebut kalimat insan. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada manusia supaya diisi dengan perbuatan 24 jam. Cuma sayang, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia yang beraktivitas menata waktu itu, mengisi waktu itu, tidak semuanya mendapatkan keuntungan. Tidak semua mampu mengolah waktu menjadi baik. Dan ada orang-orang yang ketika beraktivitas Allah pandang lafi khusr, rugi dia. Ya, rugi. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan, bukan dunianya, bukan. Di sini bukan bicara dunia. Bukan bicara dunia. Jadi kalaupun Anda sukses, terukur urusan dunianya. Jam 7 saya kerjakan ini, jam 8 melakukan ini, jam 9 rapat di sini, jam 12 mendapatkan hasil ini, jam 3, jam 4, jam 5, sampai tidur di malam hari. Tapi dunia, ayat ini tetap mengatakan Anda rugi. Karena ketika Anda meninggalkan dunia itu, ternyata tidak punya apa-apa untuk dibawa. Maka Allah memberikan pilihan. Ya, kalau saya tanya begini, Anda pilih dunia atau akhirat? Yang akhirat angkat tangan. Dah turun. Yang dunia? Ya, baik. Gak apa-apa, kan pilihan ya. Menang tidak dapat hadiah, kalah pun tidak dosa ya. Ternyata Anda banyaknya ngangkat pilih akhirat. Ternyata ketetapan Allah tidak begitu. Yang Allah inginkan, ambil dunia akhirat. Ya kan doanya begitu kan? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jadi nggak mungkin dapat akhirat kalau tidak melalui dunia. Jalan akhirat itu dunia. Nggak bisa, tanpa dunia dapat akhirat tuh nggak bisa. Bagaimana caranya sholat supaya benar? Tertutup aurat. Ini dunia untuk menutup itu. Ini dunia nih, tembok segalanya, dunia. Jadi untuk mendapatkan akhirat butuh apa? Nah, sifat pekerjaan dunia disebut amal. Sifat keberkahan akhirat disebut soleh. Kalau ingin sekaligus dunia akhirat, maka pastikan setiap amal jadi illalladzina amanu wa amilus. Kecuali orang beriman. Allah ingin memberikan sindiran halus tapi dalam. Standarnya orang beriman itu pasti sukses dunia akhirat. Jadi standar orang beriman itu pasti amalnya soleh. Ya, begitu mengerjakan perbuatan punya nilai akhiratnya. Ini apa fungsi mata apa? Melihat. Tapi orang beriman melihatnya bukan sekedar melihat, karena kalau cuma melihat itu dunia. Dunia semua bisa dilihat. Bagaimana caranya ketika mata ini melihat, melihatnya yang soleh? Karena itu ketika mata disebutkan imannya ikut untuk menunjukkan standar orang beriman, matanya pasti soleh. Quran surah 24.
Laki-laki ayat 30, perempuan 31. Qul lil mu'minin, mata dulu sebelum iman dulu sebelum matanya. Viralkan Muhammad SAW pada setiap insan yang mengatakan dirinya beriman. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya digunakan untuk melihat yang baik saja, yang saleh. Jadi imannya bekerja. Nanti kelihatan ngeceknya. Nanti pas mau pulang, kan sendal banyak tuh di luar ya. Yang saleh itu langsung, itu sendal kamu, yang lain jangan dilihat. Nah, itu mata saleh. Mata salah beda. Ya, yang bagus yang itu tuh cepet. Ya. Itu poin dari mata turun ke lisan dulu langsung ke hati aja. Ke lisan. Nah, lisan kalau pakai iman, maka bicaranya jadi amal soleh, bukan sekedar bicara. Sekarang yang bicara banyak. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya. Imannya dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum. Standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak bikin hoax. Tidak mudah menggibah. Tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh. Orang itu mah. Nah, itu lisan beriman. Itu standar, teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya. Di bawah standar itu. Ya, sebentar. Ya, betul. Tuh kan, bayi juga protes tuh. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya benar, jadi amal saleh, lisan ini ketika bicara baik, itu bukan sekedar dapat keberkahan dunia, tuliskan pahala akhiratnya. Ya, pahala akhiratnya dapatkan. Yang paling menarik nanti, dunia dapat, akhirat dituliskan. Itu satu, pola mengikuti Nabi. Dua, saya agak cepat. Orang yang membiasakan diri beraktivitas mengikuti kegiatan Nabi, maka Allah akan merubah orang itu menjadi orang baik yang punya sifat keteladanan. Langsung jadi teladan. Dalilnya apa? Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dan sungguh jangan ragu, telah aku tetapkan pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Ada qudwah, ada uswah, itu berbeda. Qudwah teladan bisa diikuti, tapi yang mengikuti belum tentu jadi teladan lagi. Uswah teladan, ketika diikuti, yang mengikuti ini otomatis jadi teladan di eranya. Contoh, Abu Bakar itu siapa masuk Islam? Tapi setelah masuk Islam, diikuti Nabi, gaya Nabi, perilaku Nabi, sepeninggal Nabi, jadi teladan. Umar siapa sebelum masuk Islam? Baca sejarahnya. Bagaimana pergaulannya, apa yang diminumnya. Setelah masuk Islam, imannya merubah beliau menjadi lebih baik, diikuti pola hidup Nabi, beliau viral namanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan tidak usah jauh-jauh ke era kita sekarang. Ulama-ulama, tokoh-tokoh, ya kan? Yang baik-baik, yang mengikuti pola Nabi SAW. Silahkan kalau nggak percaya. Dari bicaranya coba ikuti cara bicara Nabi. Dari berjalannya ikuti jalannya Nabi. Sifat lembutnya ikuti lembutnya Nabi. Jangankan kita mendapatkan kebaikannya, di saat yang sama kita menjadi teladan di bidangnya. Apapun itu. Makanya hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempraktekkan semua bagian inti kehidupan manusia. Anak beliau jadi anak, suami jadi suami, kemudian maaf, suaminya pun diperkenankan istrinya lebih daripada 4. Kenapa? Saya pernah sampaikan termasuk di sini, karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Jadi nanti kalau antum pulang ke rumah, tinggal dicek istri antum mirip siapa. Hah? Lihat tuh. Kalau Sayyidah Khadijah agak jarang tuh, begitu dilihat setengah masalah hilang. Ya, Sayyidah Khadijah dengar kata-katanya, masalah hilang betulan. Antum lihat istri tambah masalah, repot. Ya. Nah, maka berlatih. Jadi ayah, figur. Jadi kakek, figur. Jadi pemimpin, figur. Pedagang, figur. Perawat yatim, figur. Jadi tetangga, figur. Tetangga Nabi. Sekarang tetangga masa gitu. Ya. Dulu semua jadi contoh. Nah, ini poin. Yang telah kepada orang itu turun cinta Allah. Ini yang mahal. Jadi antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi gak?
Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya nggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fakhsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya. Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi, bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya, saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah, apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, karena Nabi SAW, saya bacakan lagi hadisnya. Adalah kebiasaan Nabi SAW. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus, sesuai. Jadi jangan langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi, ya, sempoyongan jatuh hantu. Ya, duduk dulu tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk, bukan karena medis mengatakan itu baik, bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, bamasaha biyadihi min athari naumi. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Ya. Jadi walaupun bangunnya 1:30, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini, ya. Apa bahasa Jepangnya? Nundutan, gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2. Dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu, faqara'a khawatima Ali Imran, membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya? Bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain? Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan? Jam 5 apa yang saya lakukan? Nanti subuh jamaah di mana? Zuhur jamaah di mana? Asar jamaah di mana? Meeting jam berapa? Bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah? Misal, diatur. Orang Islam itu begitu. Makanya dibikin formatnya dengan nama-nama waktu sholat. Begitu bangun ketemu subuh. Setelah itu kan dari kata asbah yang sudah siap dengan rencana. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Dan aku bersumpah demi waktu subuh, kalau sudah tiba bersamaan dengan nafas yang keluar yang baru itu, agenda kita sudah tersusun. Cek di pertengahan siang, siang itu nahar, tapi zuhur. Zuhur itu dari kata idhar, jelas terang. Sudah jelas belum hasilnya? Jadi ibadah enggak? Atau cuma dunia saja? Evaluasi lagi. Kalau masih ada yang sulit, datang ke masjid, sholat, minta kemudahan. Kalau cuma dunia, tobat, datang ke masjid, dapatkan cinta Allah. Maka muncullah kemudian asar. Ingatkan, jangan sampai rugi. Karena sebentar lagi juga, kalau bukan meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan kita. Maka diperlihatkan maghrib. Lihat ke alam tuh. Alam saja tidak selamanya terang. Pasti akan gelap. Lalu ujungnya adalah isya. Dari kata asya, pencarian ma'isya, sibuk. Kalau turun ke kasrah, isya, sesibuk-sibuknya, pasti akan selesai juga. Jadi kalau dengar adzan isya, Allahu Akbar, itu rasanya beda dengan maghrib. Lain dengan subuh. Kalau dengarnya pakai iman, itu lain. Kalau nggak pakai iman, beda rasanya. Adzan. Baru duhur dasar lagi. Tapi kalau pakai iman lain, Allahu Akbar, Isya. Adi, sesibuk-sibuknya kamu pasti akan pulang. Apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang? Pasti terpejam matamu setelah ini. Apa persiapanmu? Itu dalam sekali maknanya. Maghrib, asar beda. Kalau kita ngajinya dengan pemahaman. Tapi kalau ngajinya tidak dengan argumen hanya sentimen saja, kadang kita hanya memenuhi, kadang hanya memenuhi sebagian. Allahu Akbar, kecilin tuh toanya. Udah kecil Pak, cuman mic-nya aja yang kenceng. Paham ya? Nah itu poinnya. Nah jadi, apa yang kita bahas di pertemuan lalu, seharusnya sampai sekarang, diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur, kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad, sampai pas tajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan, kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih, yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja nggak apa-apa, yang namanya berharap kan. Dah, bagus. Dah.
Udah, ngangkatnya begini aja, nggak usah begini, nggak usah. Gini. Udah. Awas, jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji, ya. Keluar. Nggak boleh. Gini. Dah. Yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah, caranya begini. Sahabat tuh diajarin Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus. Amalannya apa? Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh, ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 9 sampai 11-nya itu dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian, mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Itu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan. Al-iman wal amal, al-qira'ah wat tilawah. Qira'ah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca, qori. Ya, makanya ketika qori baca, cuman baca. Untuk memahamkan, di samping ada yang terjemahan. Ya? Yang terjemahan itu namanya siapa? Sari tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari tilawah. Kalau Pak Sabil, Sabil tilawah, kan ya? Nah, Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari, maka disebut Sari tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan. Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya, padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan, wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Thumma dhahaba ila shinnin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh, pergi ke tempat tertutup, fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih salat dulu ya. Tidak perlu diulang lagi di sini, sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan, yang suami istri sudah bergaul, kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silakan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudhu itu? Yang saat kita mengamalkannya, dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat, saat itu dikerjakan, langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang, bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka. 1. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat menguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang tuh. Nah, ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Bangun tidur.
Siapa yang bilang begitu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur, doa. Kan sudah Nabi ini. Bangun tidur, ya, duduk, hilangkan bekas ngantuk, hilangkan bekas kantuk. Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini. Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya, dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi, ya kan? Begitu mau nembak, katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya, Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu. Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Shh. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh, sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggilah. Kemudian apa keistimewaan tahajud ini, pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup, lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat, saya belum bicara fikih ya. Kalau fikih itu cuma membahas tentang sholatnya saja. Enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya nggak begini, nggak masuk. Jelas ya? Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Ah, saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan? Nah, itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka satu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada nggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia nggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. Satu. Jelas? Dan dua, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Perintah dari Allah, katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. Insyaallah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pintar banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan nggak punya masalah. Begitu ada masalah, setiap masalah. Bukan nggak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak. Sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya nggak punya masalah. Banyak masalah. Apa nggak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, nggak mudah. Nggak mudah. Jadi kiai itu nggak mudah. Nggak bisa pensiun. Ya. Nggak boleh menyembunyikan ilmu. Ngajar nggak boleh cari dunia. Nggak boleh saya mikirin amplop.
Doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Nggak boleh bicara tarif, nggak boleh minta-minta begitu, ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun? Otak kamu di mana kata Allah? Dan nggak bisa pensiun. Itu kalau nggak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan asyara. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis, jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada. Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekat ya amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun, di sawah, bertani, berkantor, jualan, dagang. Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusminhu qalila. Enggak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat, walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Kita lihat. Yang paling menarik tuh begini, lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup, aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Kata Nabi, da'autallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi azaba, wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Quran surah keempat ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. Fa'idha qadaytumus shalah. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Fa'idha qadaytum sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'alla. Semuanya itu ada ukurannya, enggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya. Ya, dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki, adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman, hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya. Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap, selesai.
Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda, bobo, motor, pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor beneran, dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu. Tapi pada saat itu nanti nak ya, Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu memberi? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, nggak dapat, doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, dapat proyek yang besar, yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah. Jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Sofa Marwah, bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma, tahadda. Ini zam. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf, yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh enggak, Dok? Boleh. Maka anak itu merengek, "Mama, pengen apel." Kata mama, "Jangan, enggak bagus." "Apel." Dibelikanlah jeruk. "Ini kan jeruk, Mama." "Bukan, Nak, ini jeruk rasa apel."
Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan, hadisnya sahih. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ilas sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fayaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab, ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan, diantaranya ada 3. Ada 3. 1, doa dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau ke mana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, 1, menempuh perjalanan panjang. 2, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma 1 jari misalnya, ya, saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istisqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini. Dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu, kemudian menyatukan dan meluruskan. Lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti ini boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3, memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. 2, mengangkat tangan. 3, dibuka atau didahului dengan al-asmaul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qulid Allah. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Di tafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in. Paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, yu'maru bi katbi 40. Ya bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas, hati-hati. Dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 hal, terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum, apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana rabbighfirli wa liwalidayya la yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha mak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta Rabb, 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 Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qul idullah. Panggil Allah. Minta. Kalau ada masalah minta. Ya Allah, ya Allah. Maaf ya. Bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu. Bukan di WhatsAppmu. Bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah. Minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan. Dengan penuh harap. Mohon ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Minta. Sebut namanya bagaimana, ya Allah. Atau yang kedua Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya, ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil minta sama Allah, falahul asmaul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah. Sambungkan dengan nama Asmaul Husnanya. Ya Allah, Ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, Ya Alim. Allahumma faqihni fid din, wa alimni ta'wil. Ya Allah, Ya Alim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, Ya Alim. Punya ujian berat. Ya Allah, Ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas. Ya Allah, Ya Malik, Ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan itu boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali,
Soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan Al-Asma'ul Husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal Al-Asma'ul Husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Habis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan merasap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah,